Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beriman. Pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan sedikit kisah sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Allahu Akbar. Bilal bin Rabah, muazin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memiliki kisah menarik tentang sebuah perjuangan mempertahankan akidah. Sebuah kisah yang tidak akan pernah membosankan, walaupun terus diulang-ulang sepanjang zaman. Kekuatan alurnya akan membuat setiap orang tetap penasaran untuk mendengarnya. Bilal lahir di daerah As-Sarat, sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ayahnya bernama Rabah, sedangkan ibunya bernama Hamamah, seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekan. Karena ibunya itu, sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu Sauda, putra wanita hitam. Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura, Mekah, sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abduddar. Saat ayah mereka meninggal, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum kafir. Ketika Mekah diterani cahaya agama baru, dan Rasul yang agung Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengumandangkan seruan kalimat tauhid, Bilal adalah termasuk orang-orang pertama yang memeluk Islam. Saat Bilal masuk Islam, di bumi ini hanya ada beberapa orang yang telah mendahulunya memeluk agama baru itu, seperti Ummul Muminin Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abu Thalib, Ammar bin Yasir bersama ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal merasakan penganiayaan orang-orang musyrik yang lebih berat dari siapapun. Berbagai macam kekerasan, siksaan, dan kekejaman mendera tubuhnya. Namun ia, sebagaimana kaum muslimin yang lemah lainnya, tetap sabar menghadapi ujian di jalan Allah itu dengan kesabaran yang jarang sanggup ditunjukkan oleh siapapun. Orang-orang Islam seperti Abu Bakar dan Ali bin Abu Thalib masih memiliki keluarga dan suku yang membela mereka. Akan tetapi, orang-orang yang tertindas, mustad'afun dari kalangan hamba sahaya dan budak itu, tidak memiliki siapapun. Sehingga orang-orang Quraisy menyiksanya tanpa belas kasihan. Quraisy ingin menjadikan penyiksaan atas mereka sebagai contoh dan pelajaran bagi setiap orang yang ingin mengikuti ajaran Muhammad. Kaum yang tertindas itu disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy yang berhati sangat kejam dan tak mengenal kasih sayang, seperti Abu Jahal yang telah menodai dirinya dengan membunuh Sumayyah. Ia sempat menghina dan mencaci maki, kemudian menghunjamkan tombaknya pada perut Sumayyah hingga menembus punggung, dan gugurlah syuhada pertama dalam sejarah Islam. Sementara itu, saudara-saudara seperjuangan Sumayyah, terutama Bilal bin Rabah, terus disiksa oleh Quraisy tanpa henti. Biasanya, apabila matahari tepat di atas ubun-ubun dan padang pasir Mekah berubah menjadi perapian yang begitu menyengat, orang-orang Quraisy itu mulai membuka pakaian orang-orang Islam yang tertindas itu, lalu memakaikan baju besi pada mereka dan membiarkan mereka terbakar oleh sengatan matahari yang terasa semakin terik. Tidak cukup sampai di sana, orang-orang Quraisy itu mencambuk tubuh mereka sambil memaksa mereka mencaci maki Muhammad. Ada kalanya saat siksaan terasa begitu berat dan kekuatan tubuh orang-orang Islam yang tertindas itu semakin lemah. Untuk menahannya, mereka mengikuti kemauan orang-orang Quraisy yang menyiksa mereka secara lahir, sementara hatinya tetap pasrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Kecuali Bilal, semoga Allah meridainya. Baginya, penderitaan itu masih terasa terlalu ringan jika dibandingkan dengan kecintaannya kepada Allah dan perjuangan di jalannya. Orang Quraisy yang paling banyak menyiksa Bilal adalah Umayyah bin Khalaf bersama para algojonya.
Mereka menghantam punggung telanjang Bilal dengan cambuk. Namun Bilal hanya berkata, "Ahad, Ahad, Allah Maha Esa." Mereka menindih dada telanjang Bilal dengan batu besar yang panas. Bilal pun hanya berkata, "Ahad, Ahad." Mereka semakin meningkatkan penyiksaannya. Namun Bilal tetap mengatakan, "Ahad, Ahad." Mereka memaksa Bilal agar memuji Lata dan Uzza. Tapi Bilal justru memuji nama Allah dan Rasul-Nya. Mereka terus memaksanya, "Ikutilah yang kami katakan." Bilal menjawab, "Lidahku tidak bisa mengatakannya." Jawaban ini membuat siksaan mereka semakin hebat dan keras. Suatu ketika, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengajukan penawaran kepada Umayyah bin Khalaf untuk membeli Bilal darinya. Umayyah menaikkan harga berlipat ganda. Ia mengira Abu Bakar tidak akan mau membayarnya. Tapi ternyata Abu Bakar setuju, walaupun harus mengeluarkan 9 uqiyah emas. Selesai transaksi, Umayyah berkata kepada Abu Bakar, "Sebenarnya, kalau engkau menawar sampai 1 uqiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya." Abu Bakar membalas, "Seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 uqiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya." Ketika Abu Bakar memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia telah membeli sekaligus menyelamatkan Bilal dari cengkeraman para penyiksanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar, "Kalau begitu, biarkan aku bersekutu denganmu untuk membayarnya, wahai Abu Bakar." As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, "Aku telah memerdekakannya, wahai Rasulullah." Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Madinah, mereka segera berhijrah, termasuk Bilal radhiyallahu anhu. Setibanya di Madinah, Bilal tinggal satu rumah dengan Abu Bakar dan Amir bin Fihr. Malangnya, mereka terkena penyakit demam. Apabila demamnya agak reda, Bilal melantunkan gurindam kerinduan dengan suaranya yang jernih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. "Duhai malangnya aku, akankah suatu malam nanti aku bermalam di Fah dikelilingi pohon insir dan jalil? Akankah suatu hari nanti aku minum air mijana? Akankah aku melihat lagi pegunungan Syamar dan Tafil?" Tidak perlu heran mengapa Bilal begitu mendambakan Mekah dan perkampungannya, merindukan Lembar dan pegunungannya. Karena di sanalah ia merasakan nikmatnya iman. Di sanalah ia menikmati segala bentuk siksaan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Di sanalah ia berhasil melawan nafsu dan godaan setan. Bilal tinggal di Madinah dengan tenang dan jauh dari jangkauan orang-orang Quraisy yang kerap menyiksanya. Kini, ia mencurahkan segenap perhatiannya untuk menyertai Nabi sekaligus kekasihnya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal selalu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemanapun beliau pergi, selalu bersamanya saat syalat maupun ketika pergi untuk berjihad. Kebersamaannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibarat bayangan yang tidak pernah lepas dari pemiliknya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai membangun Masjid Nabawi di Madinah dan menetapkan azan, maka Bilal ditunjuk sebagai orang pertama yang mengumandangkan azan dalam sejarah Islam. Maka Bilalan yang nomor 1 di dunia kalau soal azan. Dengan suaranya yang sangat merdu, bisa membuat orang pingsan. Hanya sekian cerita singkat dari kita, simak video-video selanjutnya ya. Seperti biasa jangan lupa subscribe, like, and share ke story kita. Subscribe itu gratis, jangan lupa ditekan ya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.